Pandawara aksinya selalu mendapat pujian daripada luar negara sebab Pandawara ini selalu menunjukkan aksi yang begitu sangat memukau, yaitu selalu membersihkan sampah-sampah ekstrim yang ada di Indonesia. Tapi kali ini Pandawara justru malah ditolak di negaranya sendiri ketika mau membersihkan sampah di pantai yang terkotor nomor 4 di Indonesia. Tidak terima disebut pantai terkotor nomor 4, Kepala Desa tolak kegiatan bersih-bersih Pandawara Group, sebut cemarkan nama baik desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini ada sebuah video viral, yaitu Pandawara ditolak oleh sang kepala desa saat mau membersihkan sampah di pantai, yang dimana pantai tersebut menjadi pantai yang terkotor nomor 4 di Indonesia. Ini kan agak lucu ya, Bapak Kepala Desanya. Mau dibersihkan pantainya kok malah nggak boleh. Justru Pandawara ini mau dilaporkan gara-gara mencemarkan nama baik kampungnya. Daripada penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi buat sahabat-sahabatku semua, dan bisa juga untuk pelajaran kita bersama-sama. Pentingnya akan kesadaran diri kita untuk menjaga lingkungan bersama-sama. Bayangkan kalau pantai di seluruh Indonesia semuanya kotor seperti itu, mau jadi apa Indonesia, negara kita tercinta? Pandawara ini adalah sosok anak muda yang mendapat pujian dari berbagai media yang ada di luar negara. Tapi ketika mau membersihkan sampah di negaranya sendiri, justru kenapa mendapat penolakan dari salah satu kepala desanya. Kadang-kadang saya pun juga tidak habis pikir ya, orang kayak gini kok malah dijadikan kepala desa. Ini pasti kepala desanya mau malas keliling kampung, dan biasanya keliling kampungnya saat mau menjabat kepala desa, iya kan? Ayo ngaku. Tidak terima disebut pantai terkotor nomor 4, Kepala Desa tolak kegiatan bersih-bersih Pandawara Group, sebut cemarkan nama baik desa. Rencana akan bersih-bersih yang dilakukan Pandawara Group di Pantai Cibutun Talanca Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi pada 6-7 Oktober 2023 ditolak mentah-mentah oleh Kepala Desa Sangrawayang Muhtar. Apalagi dengan adanya sebutan pantai terkotor nomor 4 di Indonesia membuat Kades tak terima. Tak hanya itu saja, aparat desa bahkan tidak dilibatkan dalam aktivitas bersih-bersih sampah di wilayahnya yang akan dilakukan Pandawara Group tersebut. Muhtar mengatakan seharusnya sejak awal transparan atau terbuka kepada pemerintahan desa terkait rencana itu. Sebab aksi itu harus melibatkan masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan sampah pantai. Muhtar menyayangkan informasi hal itu masuk media sosial. Dia juga mengkhawatirkan seolah-olah Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan akan tercemar nama baiknya. Di sisi lain, belakangan pemerintah desa menyambut baik aksi bersih-bersih pantai Pandawara Group. Pandawara sempat mendatangi desa itu pada hari Kamis 28 September 2023. Kedatangan mereka dihadiri Kepala Desa, Ketua Linmas, Karang Taruna, dan warga lainnya. Sekretaris Desa Sangrawayang Dede memang menyambut baik rencana tersebut, sebab hal itu dapat mendorong kebersihan pantai. Namun menurut Dede saat itu ia tidak mengetahui bahwa para relawan itu akan mengunggah video mereka ke TikTok. Meskipun begitu, Dede mengakui kondisi Pantai Cibutun yang masih satu hamparan dengan Pantai Talanca Loji dalam keadaan kotor dengan sampah. Dede menjelaskan segala sesuatu pasti ada risikonya, termasuk kondisi yang saat ini terungkap ke masyarakat luas tentang kotornya pesisir pantai. Dede juga menjelaskan pihak kepala desa secara pribadi mengizinkan. Namun saat itu kondisinya memang sempat ramai karena banyak yang menghubungi. Namun menurut Dede penolakan itu salah persepsi, yang dimaksud pencemaran itu kotor tempat atau pantai, lebih kepada unggahan yang dibuat oleh Pandawara. Terpisah, Ketua Karang Taruna Kecamatan Simpenan Deris Alfauzi mengatakan, sebelum rencana Pandawara Group, warga dan Karang Taruna sejak jauh hari telah merencanakan kegiatan bersih-bersih sampah di sekitar pantai dan sungai yang ada di wilayah sekitar. Kegiatan tersebut direncanakan pada momen peringatan Sumpah Pemuda. Menurut Deris, pembersihan sampah di sekitaran Pantai Cibutun Sangrawayang dan juga Talanca Desa Loji tersebut sudah beberapa kali dilakukan. Namun, Deris juga menyayangkan terkait unggahan Pandawara Group yang menuliskan Pantai Cibutun merupakan pantai terkotor keempat di Indonesia hingga viral.
Bapak kepala desanya kenapa nggak langsung melakukan aksi bersih-bersih sampah ya? Tapi kenapa menunggu viral terlebih dahulu baru mengeluarkan statement katanya jauh-jauh hari mau ada acara membersihkan sampah yang ada di sekitar kampungnya. Ini juga agak lucu ya. Kenapa sih di negara kita menunggu viral dulu baru bergerak? Itu yang sering terjadi ya. Setelah Pandawara ditolak, kira-kira respon dari masyarakat berkomentar seperti apa? Kita langsung simak videonya bersama-sama. Pandawara Group ditolak pemerintah desa. Ini parah sih, nggak ngerti lagi nih sama pihak desa setempat. Jelas-jelas ada sosok yang menginisiasi dan mampu menggiring banyak massa buat terjun langsung nih, sama-sama membersihkan sampah tapi malah ditolak. Nah, jadi teman-teman, kejadian ini terjadi di pesisir Pantai Loji, tepatnya di Kampung Cimutun, Sangrawang, Sukabumi. Berawal nih ketika Pandawara Group memberikan predikat bahwa Pantai Loji ini adalah pantai terkotor nomor 4 di Indonesia dan mengajak massa nih buat turut hadir dalam membantu membersihkannya beserta dengan pihak pemerintah terkait. Tapi ketika Pandawara meminta izin kepada pihak desa, kepala desa setempat menolaknya dan enggak mengasih izin itu. Karena menurutnya pihak pemerintah seolah-olah nggak dilibatkan dalam menginisiasi untuk membersihkan pantai itu. Hanya tiba-tiba datang minta izin dan mengajak aja, tanpa ada obrolan panjang di awalnya. Nah, menurut pemerintah desa setempat, alasan lainnya kepala desa ini nggak mengizinkannya karena katanya diviralkan. Jadi yang dimaksud pihak pemerintah desa adalah nggak dilibatkan dalam inisiasi seperti tidak ada obrolan panjang buat bekerja sama dengan kepolisian, ormas, Karang Taruna, dan lainnya. Jadi pihak terkait merasa Pandawara ini seperti bergerak sendiri aja dan menggiring masyarakat. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa hal ini malah Anda permasalahkan? Kenapa nggak melihat dari sisi positifnya? Kenapa nggak melihat nih kegiatan lainnya? Contoh ketika Pandawara membersihkan sampah di pantai nomor 1 terkotor di Indonesia, itu di Pandeglang, Banten. Walaupun awalnya ini inisiasi Pandawara, tapi akhirnya kan pihak pemerintah dan ormas tempat, bahkan sampai berbagai dari kalangan golongan loh teman-teman, anak sekolah, lembaga masyarakat, juga turut hadir dan membantu. Bahkan parahnya pihak Karang Taruna di sana akan melaporkan Pandawara karena sudah mengklaim bahwa Pantai Loji adalah pantai terkotor nomor 4. Pihak Karang Taruna mempertanyakan nih, kenapa bisa diklaim nomor 4? Mana buktinya? Apakah ada data atau penelitiannya? Apabila Pandawara tidak membuat permohonan maaf dan mengklarifikasinya dalam waktu dekat ini nih, maka Karang Taruna akan membawa Pandawara ke ranah hukum. Sekarang gini, kita tahu kan arahnya ini karena pemerintah dan masyarakat setempat pasti merasa keberatan bahwa Pantai Loji diklaim pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Makanya ini ada gerakan nih buat membersihkannya. Bukankah dengan tindakan Anda seperti ini malah membuat nama desa semakin buruk di mata kita semua kan, terutama di Indonesia, yang paham bahwa Pandawara ini sudah banyak membantu. Gimana kan soal ini? Video terbuka untuk Pandawara Group. Sekarang Pantai Loji di Sukabumi itu lagi heboh, guys. Karena mau dibersihin sama Pandawara Group yang katanya jadi pantai nomor 4 terkotor di Indonesia. Tapi ditolak sama kepala desa dan Karang Tarunanya sampai mau somasi ke Pandawara Group. Alasannya katanya satu nih. Kepala desa tidak mengizinkan karena merasa tidak dilibatkan. Tahu-tahu viral. Lah Pak Kades, itu kan Pandawara Group bikin video ngajak masyarakat setempat buat bersih-bersih. Sorry, Bapak kan Kades ya, bukan masyarakat. Jadi buat Pandawara Group, tolong bikin video lagi, diedit. Bikin videonya mengajak masyarakat dan pejabat setempat untuk bersih-bersih. Ingat Pandawara Group, masyarakat tidak sama dengan pejabat. Alasan yang kedua katanya Karang Taruna somasi Pandawara itu gara-gara nggak terima Pantai Loji disebut pantai terkotor nomor 4 dan minta klarifikasi apakah benar peringkat itu dilakukan secara saintifik. Jadi untuk Pandawara Group, gue minta tolong ya, tolong bikin research yang saintifik tentang ranking pantai terkotor se-Indonesia. Siapa tahu hasilnya Pantai Loji malah nomor 2 atau nomor 1. Lagian ya gue tuh paham kenapa kepala desa atau Karang Tarunanya tuh nggak terima gitu tiba-tiba pantainya mau dibersihin. Ya kayak kita aja sebagai cowok gitu ya di kamar, kalau tiba-tiba ada orang tua kita atau bini masuk ke kamar terus tiba-tiba mau bersihin gitu sambil lihat ini baju dipakai nggak, buang ya, masih dipakai. Ini baju ini nggak dipakai kan, buang ya, masih dipakai. Itu gue paham banget. Lagian ya, ini jangan-jangan semua yang di Pantai Loji itu bukan sampah Pandawara, itu memang lagi dijemur.
Fenomena sampah yang bertumpukan di tepi-tepi laut di Indonesia ini memang menjadi sorotan dunia, bukan hanya berita nasional saja. Nah, tugas kita sebagai masyarakat, kita juga harus punya kesadaran tinggi pentingnya untuk menjaga lingkungan dan untuk membuang sampah tidak boleh sembarangan. Dan dibutuhkan juga kerjasama antara masyarakat dan pemerintah saling bersinergi. Jadi pemerintah setempat juga harus menyediakan tempat sampah untuk pembuangan sampah masyarakat yang ada di kampung tersebut. Kalau saya melihat persoalan yang ada di kampung-kampung Indonesia ini, minimnya tempat sampah yang ada di kampung. Jadi sehingga ya masyarakat buang sampahnya ya buang di tepi laut lah, brung. Buang di tepi sungai lah, brung gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan suatu saat nanti setiap desa ini punya kendaraan untuk membuang sampah dan juga punya tempat untuk pembuangan sampah. Jadi persoalan utamanya kalau saya melihat di kampung-kampung Indonesia ini minimnya tempat sampah yang kurang dan juga tidak ada kendaraan untuk membuang sampah ya. Kalau di desa saya ya kan, tapi kalau di desa-desa lain saya nggak tahu. Harapan saya seluruh desa Indonesia harus menerapkan sistem seperti itu supaya kampung-kampungnya juga bersih dan juga sangatlah indah dipandang mata dan juga tidak menjadi pemberitaan media internasional ya kan. Jujur saya sebagai masyarakat Indonesia kadang-kadang saya juga malu loh. Wah, Indonesia kok seolah-olah tempatnya kotor semua, padahal tidak semuanya seperti itu. Nah, saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan manfaat dan juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita semua, seluruh masyarakat Indonesia punya kesadaran tinggi pentingnya menjaga lingkungan. Nah, buat sahabatku, kira-kira komentar apa yang kalian berikan untuk Pak Kepala Desanya yang menolak pantainya dibersihkan, kok pantainya, tepi pantainya? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.